Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang sudah saya susun. Perkenalkan, nama saya Widya Triamerianti, NIM 2021143501 dari kelas 1M, MK Pengantar Pendidikan, dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Judul kali ini yaitu alat-alat pendidikan. Adapun subtemanya, 1 yaitu pengertian alat pendidikan, 2 macam-macam alat pendidikan, 3 kriteria pemilihan alat pendidikan. 1 yaitu pengertian alat pendidikan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Amir Dian Indra Kusuma membedakan faktor dan alat pendidikan. Faktor adalah hal atau keadaan yang ikut serta menentukan berhasil tidaknya pendidikan, sedangkan alat adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Subtema yang kedua yaitu macam-macam alat pendidikan. Macam-macam alat pendidikan berdasarkan wujudnya. A yaitu perbuatan pendidik atau software, meliputi teladan, larangan, nasihat, pujian, perintah, ancaman, hukuman, dan teguran. B yaitu benda-benda sebagai alat bantu atau hardware, meliputi papan tulis, kapur tulis, spidol, penghapus, peta, buku, meja, dan kursi belajar. Macam-macam alat pendidikan berdasarkan segi Dr. Andes Suwarno. A yaitu alat pendidikan positif dan negatif. Yang dimaksud positif jika ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik. 2 yaitu negatif jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk. B yaitu alat pendidikan preventif dan kolektif. Preventif apabila dimaksudkan mencegah anak sebelum dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Korektif jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar tata tertiban atau berbuat sesuatu yang buruk. C yaitu alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Alat pendidik yang menyenangkan ialah alat yang membuat perasaan senang pada anak-anak seperti pujian dan ganjaran. 2 alat pendidikan yang tidak menyenangkan ialah alat yang membuat perasaan tidak menyenangkan pada anak-anak seperti celaan ataupun hukuman. Subtema yang terakhir yaitu nomor 3 kriteria pemilihan alat pendidikan. 1 yaitu ada ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dan kebutuhan sumber belajar yang akan dipergunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas yang sesuai kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin. 2 yaitu praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan, tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat yang sulit diadakan. 3 yaitu mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan, jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia, sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah dimanfaatkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu, akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk sebagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan presentasi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.